Udah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya siang hari ini? Sehat semuanya? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Ya. Sebelum memulai materi hari ini, mohon berdoa terlebih dahulu. Mas Supri bisa memimpin doa. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil Islam wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadikas sholihin. Baik, untuk memulai perkuliahan hari ini saya absen dulu ya, masih absen dulu. Ada Mbak Sinta Febrianti hadir, Mbak Vita Maulidiatur hadir, Mbak Robitoh Maya Sofa, Mas Muhasib Syarifuddin Ali, Mbak Isna Maulidatur, Mbak Alfitri Adiana, Mas Muhammad Zulfa Rokial. Oke, kemarin kita sudah belajar mengenai etika lingkungan ya. Jadi mahasiswa mempelajari bagaimana sih prinsip-prinsip lingkungan, etika lingkungan, bagaimana penghormatan kita terhadap lingkungan. Nah, pada materi hari ini menyambung dari pertemuan kemarin, maka kita akan membahas mengenai biodiversitas. Sudah ada yang tahu biodiversitas itu apa? Kira-kira ada yang tahu biodiversitas? Apa? Belum ada. Nah, mari kita pelajari mengenai biodiversitas ya. Biodiversitas diartikan sebagai keanekaragaman hayati. Nah, pengertiannya ada yang tahu? Mahasiswa, apa itu biodiversitas? Coba angkat tangan kalau tahu biodiversitas. Mas Supri, biodiversitas apa? Ya, biodiversitas Mas Supri katakan ada keanekaragaman. Flora dan fauna bisa berada di Indonesia maupun di luar Indonesia. Nah, sekarang kita lihat apa sih konsep biodiversitas. Ya, ini saya ambil dari Bera dan Das tahun 2008 bahwa biodiversity atau yang kita sebut bahasa Indonesianya adalah keanekaragaman hayati ya, atau bisa dikatakan biodiversitas adalah keseluruhan gen, spesies dan ekosistem di suatu kawasan. Jadi total semua gen, spesies dan ekosistem yang ada di suatu wilayah atau kawasan itu adalah pengertian dari biodiversitas secara umum. Meskipun ada banyak pengertian-pengertian yang lain ya mengenai biodiversitas, tapi secara umum kita ambil seperti itu. Kemudian apa komponen biodiversitas? Ada yang tahu komponen biodiversitas? Kalau tadi Mas Supri mengatakan bahwa biodiversitas adalah keanekaragaman flora dan fauna, keanekaragaman hewan dan tumbuhan. Jadi di dalam komponen biodiversitas ada apa? Mbak, coba ada apa? Ada? Ya, ada gen, ada spesies dan ekosistem. Nah, mari kita lihat ya. Jadi di sini ada keanekaragaman gen atau genetik. Jadi ada 3 komponen di dalam biodiversitas ya. Ada 1 keanekaragaman gen, 2 keanekaragaman spesies, 3 ada keanekaragaman ekosistem. Nah, biodiversitas itu bisa dikaitkan dengan nilai keislaman atau integrasi sains ya, apalagi kita kuliahnya dan di kampus yang basicnya adalah agama, kita nggak lepas dari nilai-nilai keislaman. Nah, di dalam biodiversitas ya, saya contoh ambil ada 2, ada surat Fatir ayat 27 dan hadis riwayat Muslim. Coba dibaca Mbak Nadira surat Fatir ayat 27. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara anna Allah anzala minas samaa'i ma'an fa akhrajna bihi thamaratin
ada garis-garis putih dan merah yang beraneka macam warnanya dan ada pula yang ditambahkan. Quran Surah Al-Fatir ayat 2. Ya, kira-kira secara umum apa yang bisa diartikan dari surat Al-Fatir? Ya, di sini. Ya, bahwa surat Al-Fatir itu menunjukkan menegaskan adanya kesempurnaan atas kekuasaan Allah dan ciptaan Allah terhadap alam semesta. Ya, jadi bisa dilihat bahwa kami hasilkan dengan hujan itu buah-buahan yang beraneka macam jenisnya. Buah-buahan yang beraneka macam jenisnya itu tadi menandakan di awal saya terangkan mengenai komponen biodiversitas, berarti menandakan apa? Adanya keanekaragaman apa? Buah yang beraneka macam jenisnya. Ya, berarti di situ ada keanekaragaman atau adanya variasi genetik. Ya, jadi bisa masuk keanekaragaman gen, bisa masuk keanekaragaman spesies. Ya. Kemudian Allah turunkan hujan dari langit, artinya bahwa melalui hujan kemudian tumbuhan ya memerlukan air, ya memerlukan sinar matahari, kemudian tanah mampu menumbuhkan berbagai macam jenis tumbuhan. Jadi menandakan betapa luar biasanya Allah menciptakan keanekaragaman hati yang bisa kita petik semuanya, manfaatnya untuk kita semua. Sekarang tantangan biodiversitas. Kalau tadi dikatakan biodiversitas adalah keanekaragaman hati, lalu tantangannya apa? Yang paling besar. Kalau biodiversitas, tantangannya apa? Makin dari tahun ke tahun, tantangannya apa yang paling besar? Karena populasi manusia yang semakin meningkat dari tahun ke tahun. Lihat tahun 1970, nanti seakan-akan bumi itu makin kecil. Ya. Nah, manusianya yang paling banyak. Ya, tantangannya yang paling banyak adalah karena kepadatan manusia. Populasi manusia makin meningkat, maka dia akan menyebabkan perilaku konsumtif yang tinggi. Ya, dan itu menyebabkan dampak antropogenik atau dampak yang disebabkan oleh aktivitas manusia. Misalnya kita membuang sampah sembarangan, itu juga mencemari dan lain sebagainya. Nanti itu akan dibahas di pertemuan selanjutnya. Kemudian dampak antropogenik ini akan menyebabkan penurunan perubahan iklim. Bisa juga menyebabkan deforestasi atau hilangnya habitat bagi keanekaragaman hayati. Ya, jadi yang utama nih. Kemudian kita lanjut next ada, nah di sini, nah Indonesia menempati nomor berapa? Nih, nomor berapa? Ada Ekuador, United States, ya, Malaysia, Indonesia, Meksiko, Cina, Australia. Nah, Indonesia paling besar termasuk 1126. Artinya adalah apa? Kerusakan dan hilangnya habitat telah menyebabkan puluhan ribu spesies terancam punah. Dari 20 negara di dunia yang jenis alaminya terancam punah, nah Indonesia ini menduduki peringkat posisi kelima, bisa dibayangkan. Ya, jadi Indonesia ini sudah kritis ya. Jadi di mana 1126 spesies itu terancam punah. Mulai dari mamalia, burung, reptil, amfibi, ikan dan moluska, belum lagi tumbuhan-tumbuhan. Ya. Jadi kalau kalian belajar di zoologi avertebrata yang membahas hewan yang tidak bertulang belakang, mulai dari protozoa sampai echinodermata, kemudian kalian belajar di zoologi vertebrata hewan yang bertulang belakang, mulai dari ikan ya sampai dengan mamalia. Nah itu kan Indonesia nomor berapa? Keanekaragaman untuk mamalia, keanekaragaman untuk reptil, ya itu kan peringkatnya kan Indonesia termasuk tinggi sebetulnya ya. Tetapi ketika terjadi kerusakan di habitatnya, maka ini akan berkurang. Jadi mamalia, burung, reptil, amfibi, ikan, moluska. Nah ini Indonesia terbesar, ya termasuk terbesar, tertinggi. Nah, sekarang kita lihat next. Ya, faktor penyebab hilangnya biodiversitas itu kira-kira apa faktor penyebabnya? Ya, dari sini ada yang mau mencontohkan faktor penyebabnya. Perburuan liar, ya, yang mana? Yang fishing dan hunting ini ya. Studi kasus deforestasi di Kalimantan. Nah, ini dari illegal logging ke perkebunan kelapa sawit. Jadi artinya adalah di Kalimantan, ya ini tutupan lahannya di Kalimantan mulai tahun 1950 sampai 2020, ini makin lama kan makin berkurang. Lihat, yang hijau-hijau kan makin hilang. Ya, ini menandakan sebetulnya hijau ini wilayah hutan. Tapi makin lama makin habis hutannya. Karena apa? Karena untuk area perkebunan kelapa sawit. Kemudian area pemukiman. Ya, mulai dari yang
penebangan kayu yang legal maupun ilegal. Ya, nanti kan kalian tahu dampaknya. Dampaknya apa sih kalau hutan itu dibabat, kayu dipotong, dibabat, ya, yang tidak kita mau mengindahkan prinsip ekologi. Nah, ini contoh kasus. Nanti saya beri tugas, ya. Nanti ada 15 mahasiswa dibagi 3 kelompok, jadi masing-masing 5 kelompok. Nanti tugasnya adalah mencari kasus yang berkaitan dengan biodiversitas. Ya, jadi nanti tugasnya adalah mencari kasus yang berkaitan dengan biodiversitas. Kemudian nanti pada minggu depan kita bisa mempresentasikan tugas tersebut, ya. Karena itu menyambung, karena biodiversitas ini adalah pertemuannya 2 kali, jadi nanti di minggu depan adalah kalian bisa mempresentasikan hasil tugasnya. Ya. Nah, ini. Jadi biodiversitas itu terkait dengan moderasi beragama. Jadi apa yang kalian ketahui tentang moderasi beragama, coba? Yang kalian ketahui tentang moderasi beragama? Ada yang tahu? Apakah kita hanya menghormati pemeluk agama lain? Ya, kita harus moderat, ya, artinya adalah kita khusus terhadap agama kita masing-masing, ya, sesuai dengan keyakinan kita, tetapi kita juga harus menghormati pemeluk agama lain, ya, bahwa kehidupan itu yang harmonis antara manusia, alam, dan Tuhan. Nah, untuk alam ini tidak hanya agama Islam, ya, seluruh agama memilikinya keberagaman. Misalnya kalau di agama Katolik kita mengenal ada Laudato Ekologi atau pertobatan ekologis, ya. Kemudian ada di agama yang lain. Nah, saya contohkan kalau di sini karena kita Muslim, ya, terkait dengan ekoteologi, ya. Nah, ekoteologi itu bisa diwujudkan dalam kegiatan apa saja, ya, bisa dalam kegiatan reboisasi, ya, reboisasi lintas agama. Artinya penanaman pohon, ya, yang reboisasi lintas agama itu artinya apa? Penanaman pohon. Ini loh gambarnya. Ya. Ya, jadi di Indonesia itu kan majemuk, ya. Ada berbagai macam agama. Jadi kita rangkul semuanya. Ya, untuk kegiatan misalnya adalah reboisasi lintas agama, penanaman pohon dengan mengajak dari lapisan masyarakat yang berbeda-beda agama, nggak hanya Muslim, tapi ada yang non Muslim, ada yang nonis, ada yang Katolik, ada yang Hindu, Buddha, dan lain sebagainya. Dari sini. Kemudian ada pelestarian mangrove juga sama, ya, lintas agama, ya. Kemudian konservasi penyu satwa juga sama, lintas agama, ya. Kemudian ada pengelolaan mata air, ya. Kemudian program sekolah adiwiyata itu juga bagian dari kegiatan ekoteologi dan moderasi beragama ini, ya. Karena di Tulungagung itu sudah banyak sekolah-sekolah adiwiyata yang mereka konsen untuk pendidikan lingkungan hidup. Ya, saya berharap juga nanti mahasiswa biologi itu punya spirit yang kuat bagaimana untuk kita peduli terhadap lingkungan, ya, gitu ya. Ada yang ditanyakan misalnya dari sini? Mahasiswa? Ya, kenapa kok Indonesia disebut negara mega biodiversitas? Ada yang tahu? Coba, sebelum Bu Desi menjawab, dari mahasiswa ada yang mau mempunyai pendapat. Kenapa sih Indonesia disebut negara mega biodiversitas? Hutannya luas, contohnya Sumatera, Kalimantan. Ya, ada yang lagi yang tahu? Mbaknya apa kira-kira? Coba. Karena Indonesia punya apa? Kalau disebut negara mega biodiversitas? Terumbu karang. Ya, Masnya apa kira-kira? Tadi hutannya luas, ada terumbu karang, terus apa? Kira-kira. Kenapa kok disebut mega biodiversitas? Ya, pas.
Ya, kenapa kalau Indonesia disebut negara mega biodiversitas? Ya, karena kita tahu bahwa Indonesia itu nomor 2 setelah Brasil. Brasil punya Amazon. Ya, punya Amazon yang luar biasa keanekaragaman hayatinya, kita nggak bisa membantah ya. Indonesia itu ya tadi betul dikatakan ya bahwa negara kepulauan terbesar. Ya terdiri dari berbagai macam pulau yang dipisahkan oleh selat, oleh laut dan lain sebagainya, sehingga itu akan membentuk daerah yang berbeda-beda secara membentuk endemitas ya, sehingga di Indonesia itu banyak ditemukan hewan-hewan yang endemik. Kemudian diselanjutkan bahwa ini adalah contoh penelitian terkait biodiversitas. Nah, saya ingin mahasiswa itu adalah dari paparan mengenai biodiversitas, maka akan timbul suatu keinginan bahwa bagaimana sih biodiversitas yang ada di Indonesia kaya sekali, jadi bagaimana upaya konservasinya, dan kalau kita mau proyek riset itu seperti apa ya, karena jangan sampai nanti ditulis oleh orang luar ya, kita aja yang nulis karena keragaman Indonesia itu luar biasa. Jadi kita aja yang meneliti, karena sebagai mahasiswa, sebagai peneliti, nanti riset adalah coba menulis tentang keanekaragaman hayati. Nah, di sini ada contoh yang pernah saya publikasikan, artikel yang saya tulis dengan beberapa mahasiswa. Ya, misalnya adalah saya meneliti studi dari spermatofita, jadi keanekaragaman spermatofita dan potensi etnobotaninya di Telaga Buret. Ya, nah ini bersama mahasiswa Mas Irhas dan beberapa kolega ya, dan di situ bahwa di Telaga Buret di Tulungagung itu memang keanekaragaman hayati tumbuhannya masih bagus. Terakhir ini ada tugas yang saya berikan pada kalian ya, di scan dulu ya, nanti tugasnya dikerjakan dan dipresentasikan minggu depan ya. Nih nanti saya tunjuk acak ya, kalian presentasikan tugasnya minggu depan. Ada yang ditanyakan? Tadi sudah berbagai macam hal mengenai biodiversitas sudah saya terangkan. Coba ada salah satu aja dari mahasiswa yang bisa menyimpulkan terkait pembelajaran kita hari ini mengenai biodiversitas. Ya. Jadi biodiversitas itu merupakan keanekaragaman hayati yang gabung dari gen, spesies, dan ekosistem yang ada di wilayah, suatu wilayah. Kita apresiasi buat Mbak Nadila ya, karena tadi sudah merangkum materi dengan bagus ya. Untuk Mbak Nadila. Baik, terima kasih. Karena kita sudah mempelajari hari ini mengenai biodiversitas ya, atau keanekaragaman hayati, saya berharap mahasiswa itu betul-betul mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari, karena biodiversitas adalah bagian dari fondasi untuk kita jaga semuanya ya, karena manfaatnya luar biasa. Dan tadi Indonesia adalah negara kepulauan terbesar, kemudian negara mega biodiversitas ya. Jangan wariskan air mata pada anak cucu kita, tapi wariskanlah mata air kepada mereka semua ya. Dan terima kasih atas apresiasi kalian, dan juga terima kasih atas perhatian kalian semua dalam pertemuan kita hari ini. Nanti kita akan sambung ke depannya dengan materi yang lain yang terkait dengan konservasi lingkungan ya. Terima kasih, saya akhiri untuk pertemuan hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.